Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia. Teman-teman silahkan tonton videonya dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel ini. Baik teman-teman, video kali ini saya membagikan pandangan saya di gold untuk minggu ini. Kita lihat dahulu di chart weekly teman-teman ya. Kita lihat ya dalam 2 bulan ya, sekitar 2 bulan ini kalau chart weekly ya, ini market gold sedang bullish ya, mengalami kenaikan. Harganya selalu naik setiap minggunya bullish ya. Ya, dia breakout di sini membuat all time high yang baru ya. Oke, setelah sebelumnya dia sempat turun ya, retrace, kemudian sideways dan kemudian breakout di sini ya. Oke, angka psikologis berikutnya kalau harga naik terus adalah di 3.000 ya. Ini round number ya, round number sebagai target bullish berikutnya ya. Oke, belum tercapai. Apakah dalam 2 minggu, 3 minggu ini akan tercapai? Ya, kita lihat ya. Tapi kalau kita lihat di eh, time frame ini, di chart ini ada fair value gap di sini, ya, terdekat ya. Ini fair value gap ya di weekly. Oke, ini area yang mungkin kalau dia turun, ya, ini akan terjemput dari sini ya ke area fair value gap ini ya. Ini weekly ya. Oke, nanti ada kemungkinan dalam 1-2 minggu ke depan mungkin harga akan masuk ke area ini untuk rebalancing. Ingat ya, harga prinsip market itu adalah selalu membuat atau mencari titik keseimbangan. Begitu juga dengan harga. Ini nature-nya begitu ya. Ini fair value gap di weekly. Ya, kita pindah ke time frame daily, teman-teman. Di daily, lihat di sini ya. Ini bearish engulfing, teman-teman. Bearish engulfing. Kalau ya di sini ya, high-nya di sini. Oke. Nah, ini bearish engulfing. Nah, berharap bahwa candle berikutnya ini akan eh, bearish ya, berarti tujuannya adalah bearish, pergerakannya bearish, turun. Maka kalau turun, maka ini targetnya adalah fair value gap di weekly ini ya. Inilah target. Kalau dia mengambil low di sini ya, maka targetnya adalah dia masuk ke area fair value gap tadi. Oke, berarti untuk arah dalam minggu ini, saya berharap dia akan break untuk ambil low ini, masuk ke sini ya. Ini arah saya untuk minggu ini. Sebelum dia kemudian mengambil lagi high di sini ya, all time high ya. Sebelum dia membuat all time high yang baru dengan target di angka psikologis round number 3.000 itu, saya berharap gold akan sedikit turun ke area fair value gap weekly ini ya. Maka di area ini ya kita punya peluang untuk entry buy ya, untuk membeli di sini ya. Ya, sebelumnya kita bisa memanfaatkan pergerakan retrace ini ya, tetapi overall sebenarnya agak berisiko kalau kita melawan tren besar ya, tapi dengan pendek-pendek misalnya scalping pendek-pendek begitu bisa dimungkinkan untuk entry sell dengan pergerakan ke bawah ini ya. Tapi kalau ternyata ini tidak ambil low ini dan naik break lagi, maka kita akan cari peluang untuk buy di area di sini ya. Setelah dia break kemudian retrace ya, target tetap di angka 3.000 kalau bullish ya. Tapi bagaimana kalau kita lihat apakah ada peluang untuk sell dengan target di fair value gap weekly ini di area internal range liquidity-nya. Kita lihat di time frame bawahnya lagi di H4 teman-teman. Oke. Nah, di H4 kita lihat ya, ini turun ya, kemudian naik lagi. Oke.
Di sini ada eh, SSL ya, salah satu liquidity. Maka ini bisa jadi alasan untuk turun, untuk ambil liquidity di area ini ya. Kalau dilihat lihat di sini ya, area ini area demand ya, itu sudah termitigasi di sini ya. Area ini pun juga sudah termitigasi. Maka yang eh, masih fresh itu area fair value gap di sini teman-teman. Di H4 ya. Nah, ini bisa jadi target terjauh untuk sell ya. Oke, karena di sini ada area order block, ini fair value gap ya. Nah, kalau mau cari peluang untuk sell, target terjauhnya di sini. Tapi paling aman kalau mau sell targetnya ya di area atas fair value gap ini aja ya. Ini kalau mau cari sell pendek-pendek begitu. Tapi kalau lebih sabar itu tunggu harga untuk masuk ke area ini, kemudian cari peluang untuk buy begitu ya di H4. Oke, kita turun lagi ke H1 teman-teman. Oke, di H1 kalau kita lihat ya, ini kita turun dan naik ya. Nah, di sini ada fair value gap di H1. Oke, ada fair value gap di H1, di sini ada supply ya. Nah, ini bisa jadi area yang menarik untuk sell. Targetnya di mana? Kembali di fair value gap weekly ya. Ingat eh, selalu belajar di multi time frame ya, multi time frame market structure gitu. Oke, ini di H1 ya. Liquidity ya di sini dan di sini. Sesi liquidity. Lihat lagi di sini, fair value gap di H4 tadi juga ternyata adalah fair value gap di H1 teman-teman ya. Ya, di sini eh, sell side liquidity yang bisa menjadi alasan untuk setup buy di sini ya. Oke, ini memitigasi area demand di sini ya. Ini turun. Jadi area di sini ini tidak ada yang fresh ya. Tidak ada area fresh di sini. Oke, nah, ini masih naik ya, naik. Oke, di area fair value gap atau di area supply di sini ya. Di breaknya di sini ya, ya. Ini area area breaker, kemudian di area eh, supply ya. Oke, kalau mau cari peluang sell, gimana cara entry-nya? Bisa entry di M15 atau M5. Kita tunggu terjadi eh, pola break ke bawah ya. Oke, kalau tadi M15, maka kita tunggu kalau mau sell ya. Harga naik, kemudian break ya. Ini ya. Dan kemudian naik. Ini bisa sweep di sini dulu atau tidak ya. Bisa saja. Kemudian baru sini. Nah, start entry-nya di sini. Ditunggu buat low, kemudian di break ya. Ini lebih bagus kalau dia sweep area ini sedikit begitu ya, weak begitu. Kemudian dia retrace ke area ini ya. Kayak ini bisa menjadi eh, konfirmasi untuk sell dengan target tadi di fair value gap di weekly ya. Nah, di M15 ini bisa ada area untuk sell di sini ya. Oke. Nah, ini area M15 ini juga menjadi area di H1 tadi ya. Kita lihat di H1 ya. Oke ya, benar ya. Ya, di weeknya di area supply ya. Ini jadi area yang menarik ya. Di M15. Nah, oke. Ini berarti di sekitar harga ya 2921,6 ya. Ini ya ini menjadi peluang. Ya, ya, saya berharap ini akan sedikit lebih naik lebih gitu ya. Gitu ya. Oke. Ini skema yang saya tunggu untuk entry sell jika saya berharap
ada konfirmasi. Tapi kalau saya tidak menunggu konfirmasi atau dengan tipe satu, ya tinggal pasang aja sell limit di area ini ya. Sell limit, kemudian stop loss, kemudian target di sini ya. Itu untuk skema eh, bearish ya, untuk memanfaatkan retrace. Ingat ya, ini di eh, high time frame, daily, weekly begitu, tren masih tetap bullish ya. Jadi kalau teman-teman mau cari sell, itu artinya counter trend di high time frame, maka carilah target yang tidak terlalu jauh, tidak terlalu banyak. Jadi pendek-pendek begitu ya. Tidak perlu sampai kemudian berharap harga akan drop sampai jauh sekali begitu. Ya, tidak perlu. Ya, manfaatkan pergerakan pendek-pendek saja. Tapi kalau ketika ada peluang untuk buy, maka kita sebenarnya bisa hold lebih jauh ya. Dengan target selalu membuat all time high begitu ya. Oke, ini pandangan saya untuk gold minggu ini, beberapa area yang menarik untuk entry ya. Saya berharap pergerakan gold di minggu ini bearish untuk sampai ke area fair value gap weekly. Tetapi kalau ternyata dalam hari-hari ini, misalnya Rabu atau Selasa atau Rabu itu ternyata membuat all time high yang baru, maka kita tidak menunggu harga di fair value gap weekly itu, tetapi kita cari peluang untuk buy ya di area sini ya. Jadi ini naik, membuat all time high yang baru, kemudian kita cari ketika di hari trace untuk peluang untuk apa? Untuk buy ya. Oke, demikian pandangan saya untuk gold. Semoga bisa membantu. Tapi ingat ya, buat analisa sendiri, buat perhitungan resiko sendiri ya. Terapkan money management dan risk management yang sehat. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa happy trading, happy profit, and happy life. Salam. Jika teman-teman tertarik untuk belajar lebih mendalam Simple OB Strategi, silakan bergabung dengan Sobat Program atau bisa ikut one-to-one mentorship. Info lebih lanjut, silakan hubungi saya melalui akun Telegram